warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya, Pak. terima kasih. Kita lanjut ya untuk minggu ini ya, minggu ke-7, tapi materinya minggu ke-6. Melanjutkan untuk eh, klasifikasi massa batuan dengan metode empirik, sama seperti rock mass rating kemarin. Rock mass rating kemarin kalian sudah tahu bahwa dengan kita mendapatkan kelas massa batuan dari metode RMR, kita tahu berapa lama massa batuan itu kalau dibuat terowongan bisa bertahan. Itu yang pertama tuh. Namanya itu stand up time RMR. Nah, setelah tahu berapa lama dia bertahan tanpa penyangga, Benuski melalui RMR juga memberikan rekomendasi perkuatan, bahkan bukan hanya perkuatan, bahkan penggalian, gitu ya. Mau dia full face ya, penggaliannya dengan top heading and benching gitu ya. Perkuatannya apakah pakai ball aja, short grip atau bahkan steel set. Jadi RMR kemarin sangat baik gitu ya, digunakan gitu ya, untuk memperkirakan kestabilan lereng dan kestabilan terowongan. Nah, yang sekarang ada namanya key system. Sistem ini berbeda dengan RMR. Karena apa? Penggunaannya hanya untuk terowongan. Tetapi apakah bisa mengkonversi nilai RMR ke Q ya? Apakah nilai Q bisa dikonversi ke nilai RMR gitu ya? Itu bisa ya. Banyak penelitian yang bisa mengkonversi kedua metode ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba memahami bagaimana menggunakan sistem klasifikasi massa batuan dengan metode sistem Q ini gitu. Kalau ada yang bertanya dipotong saja pembicaraan saya ya. Nah, sebelum kita masuk, saya memperkenalkan dulu ya. Disebut key system ini bilangnya tuh kata-kata populernya ya. Tetapi nama aslinya ini ya, Rock Tunneling Quality Index. Apalagi di Asia Tenggara gitu ya. Ini key system bilang gitu ya. Walaupun dulu ditemukan dengan nama Rock Tunneling Quality Index. Siapa yang menemukan? Itu Barton dan kawan-kawan tahun 74 gitu ya. Tapi publish gitu ya tahun 80, viral gitu ya. Banyak digunakan oleh geotech engineer tahun 80. Sama seperti misal kalian melakukan penelitian di tahun ini gitu ya. Tapi belum tahun tentu publish gitu ya. Saja 2 tahun ke depan publish karena TA kalian bagus misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk parameter penilaian key system gitu ya, itu sama seperti RMR, ada 6 jumlahnya. Ada nanti parameter yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, ke-6 parameter itu yang pertama RQD gitu ya. Di RQD di RMR RQD juga ada gitu ya. Jadi persamaannya di sini RMR gitu ya. Ada juga kan RQD juga ada gitu ya. Nah, yang ini nggak ada nih RMR gitu ya. Yang jumlah kekar nggak ada. Kekasaran nggak ada, JA nggak ada. Aliran air, kondisi air gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Oke, RMR juga ada. Nah, yang ini nggak ada nih RMR nih gitu ya. Faktor reduksi tegangan ini nggak ada. Ya. Terus kalau yang di sini yang nggak ada apa? Joint orientation, RMR ada gitu ya. Tetapi di RMR dan Q ini sama-sama sebenarnya menjelaskan kondisi gitu ya, bidang discontinue gitu ya. Kalau misalnya di RMR kemarin ada spasi gitu ya, ada kondisi kan seperti itu ya. Itu sebenarnya menjelaskan discontinue atau bidang struktur. Jadi baik Benuski maupun Barton ya
melalui metode empirik yang mereka kemukakan, itu mereka sebenarnya menjelaskan masa batuan yang sebenarnya banyak mengandung struktur di bumi ini gitu ya. Jadi mustahil tidak ada masa batuan yang tidak mengandung struktur gitu ya. Coba kalian hitung-hitung ya, berapa rating RMR gitu ya yang dikeluarkan, lebih dari 50% gitu ya. Sehingga apa gitu ya, kondisi struktur, kondisi dinamis kontinu ya di key system dan di RMR itu sangat diperhitungkan gitu ya. Nah, coba kita bedah untuk key system ini satu-satu ya, parameter yang pertama RQ ya. Tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu, kalau RMR kan ditambah doang ya. RMR itu dijumlahin semua tuh ya, sama dengan nilai 1 gitu ya. Nah, nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sampai 6 ini dijumlahkan aja gitu ya. Tetapi kalau di key system itu enggak gitu ya. 6 parameter tadi itu ada pasangannya masing-masing. RQD pasangannya dengan JN, join number. Join roughness pasangannya join alteration. Join water ya, pressure itu temannya stress reduction factor gitu ya. Nah, pasangan ini gitu ya, itu memiliki arti gitu ya. Dia nggak arti satu-satu lagi, tapi memiliki satu keartian yang utuh karena dia sudah berpasangan. RQD dan JN itu artinya block effect. Jadi menjelaskan berapa banyak kehadiran join ke dalam blok suatu masa batuan. Nah, blok itu akan berefek tuh. Semakin besar, semakin banyak join ada dalam blok itu, dia akan sangat berefek untuk berpotensi atau meruntuhkan masa batuan yang nantinya digali terowongan gitu ya. Nah, namanya disebut dengan block effect. JR per JA ini kekasaran join roughness ya. JA ini join alterasi. Isian dari material ke atau material yang mengisi ke bidang discontinue, disebut dengan discontinue ini efek gitu ya. Jadi semakin kasar gitu ya, maka semakin baik untuk mempertahankan bidang discontinue itu agar tidak runtuh. Semakin banyak isian gitu ya, semakin halus kekasarannya ya, itu akan mempermudah bidang discontinue tergelincir. Nah, itu disebut dengan discontinue effect. Sedangkan yang ketiga ada JW per SRF. Ini adalah tekanan ya, atau efek dari tekanan dari air dan stres ya. Stres itu dari masa batuan gitu ya. Kalau masa batuannya secara vertikal berarti tegangan vertikal, secara horizontal tegangan horizontal, itu stresnya gitu ya. Kalau air, kandungan air dalam batuan itu menjadi beban gitu ya. Air berusaha keluar dari batuan itu disebut dengan pore pressure gitu. Jadi ada tekanan air dan tekanan beban batuan itu sendiri gitu ya. Itu akan berefek gitu ya terhadap kestabilan terowongan yang akan kita gali. Oke? Ada yang tanyakan? Jadi nilai Q nanti semakin besar nilai Q, semakin baik kualitas masa batuan. Sama seperti RMR. Semakin besar nilai RMR, semakin baik kualitas masa batuan gitu ya. Jangan lupa. Nah, RQD yang pertama. Jadi RQD ini dinilai dari core rock. Jangan lupa lagi ya, core rock. Gitu ya. Hitung batuan yang utuh yang lebih dari atau sama dengan 10 cm gitu ya. Ini akan masuk ke dalam hitungan. Misal 1, 2 ya. Ini nggak masuk nih gitu ya, karena nggak sampai 10 cm. 3, 4. Jadi yang nggak masuk ini gitu ya. Jadi dijumlahkan aja 1, 2, 3, 4 ini jumlahin. 38, 17, 20, 35. Panjang total, aduh, maaf ya. Nah ya,
Jadi panjang total ini ya, ini kan 2 meter. Tapi mana yang utuh, mana yang hilang gitu ya. 2 meter atau 200 cm gitu ya. Jadi dijumlahkan karena yang hilangnya adalah 45% gitu ya. Berarti 55%-nya yang utuh. Yang utuh inilah disebut dengan rock kualitas designation gitu ya. Nah, ini rock quality designation ya, harusnya ya, bukan desain ya. Oke. Nah, secara 3 dimensi RQD ini gitu ya bisa dinilai. Apa itu 3 dimensi? Berarti di lapangan langsung. Seperti kalian di Embong E kemarin gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan apa namanya itu jumlah join di lapangan, misal itu yang ini. Mengganggu ya. Nah, ya. Kalau misal di lapangan kita sudah mendapatkan misal contohnya ada 15 join sudah kita hitung ya dalam 1 meter ya. Karena 1 meter kubik yang pernah saya jelaskan ke kalian gitu ya, bahwa dianggap sama belakangnya 1 meter gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kalian hitung dia sampai 15. Berarti 15 tuh di sini. 13 sampai 19 join gitu ya. Kelasnya LQD-nya fair gitu ya. Nilainya 50 sampai 75%. Oke. Ini saya contohkan ini. Gitu ya. Nah, itu kalau kalian menggunakan 3 dimensi LQD. Artinya kalian harus ke lapangan tuh. Atau kalian menghitung menggunakan korok, beda tadi ya. Ada dua hal yang berbeda. Nah, sekarang join set number. Oke. Nah, join set numbernya apa? Jumlah join yang dalam satu set, bukan join lagi ya, tapi jumlah join dalam satu keluarga. Satu keluarga ini berarti dia sama ya. Yang sama ini apa? Strike dan deep-nya. Ya. Contoh yang ini. Ini tidak ada sama sekali yang sama. Dia random semua gitu ya. Kalau yang seperti ini, join number-nya setengah itu yang ini. Yang ini itu nilainya yang ini ya. 0,5 sampai 1. Ini atau yang ini nilainya. Nah, ya. Ingat tadi gitu ya. Temannya ini nanti ya. Nanti adalah RQD. Kita bahas satu-satu tadi. RQD udah ya. RQD dibagi dengan join number. Nah, join number yang sekarang gitu ya, yang kita bahas. Nah, join number ini 0,1 sampai 1,0 ya. Semakin kecil nilainya gitu ya, itu menjelaskan bahwa semakin tidak ada join yang hadir, atau sebaliknya semakin tidak ada join yang hadir gitu ya di sekitar masa batuan calon terowongan kita, itu semakin kecil join numbernya atau JN gitu ya. Nah, contoh yang kedua nih, ada satu join set gitu ya, ada 4 join tapi mirip-mirip, dia menjadi satu join set. JN-nya menjadi 2 gitu ya. Atau yang ini ditambah, ada satu join set ditambah satu random gitu ya. Jadi join numbernya ada 3. Dan seterusnya ya. Semakin banyak join itu hadir, maka semakin besar JN-nya gitu ya. Jadi tadi misal RQD 50 sampai 75 nilai yang di atas ya. Dibagi semakin sedikit dibagi 2 misal gitu deh. Oke. 50 sampai 75 gitu ya, atau kalian bingung pilih aja ini misalnya kita ambil 60 dibagi, kalau nggak ada dia tetap 60 nilai block efeknya gitu ya. Tapi misal ada ditemukan 2 join set, mana ya 2 join set? Yang ini 2 join set ya. Ini 2 nih. Ya. DS join set. Jadi kalau 2 join set itu 4 JN-nya. Jadi ini dibagi 4. Oke. Terus sama dengan 15. Inilah nilai BE, block effect. Gitu ya.
Nah, ada yang tanyakan sebelum saya lanjut? Belum ada ya. Nah, sekarang ratingnya udah. Kalau misalnya tadi saya bilang 2 join set itu 4 ya. Ini tabelnya gitu ya. Dibuat tabel agar lebih mudah, sama seperti RQD tadi. Ada nilai-nilai. Nah, nilai JN ini gitu ya akan membesar atau lebih besar dari yang seharusnya ketika menemukan satu kondisi. Dua kondisi. Yang pertama, JN akan 3 kali lebih besar ketika masa batuan itu nanti dibuat menjadi persimpangan terowongan. Jadi kalau ada terowongan gitu ya, terus dia simpang seperti ini, intersection lah, mau 3 ya, mau 4 nanti. Di area sini masa batuannya itu JN-nya dikali 3. Tadi misal contoh, ditemukan 2 join set gitu ya. Terus ada 4 gitu ya. Jadi di sini untuk yang masa batuannya 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Jadi 12 itu sama dengan 3 join set plus random 1 tuh. Dianggap seperti itu ya. Karena apa? Bukaan di persimpangan terowongan itu lebih besar gitu ya. Radiusnya lebih besar. Nah, kondisi yang kedua di portal. Portal itu jalan masuk ke terowongan. Itu 2 kali dari join number gitu. Jadi kalau 4 dia jadi 8 tuh. 8 itu di sini ya. Hampir 3 join set, padahal dia cuman 2 gitu ya. Oke ya. Lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk ke join roughness ya, saya menjelaskan dulu ya bahwa ada tipe-tipe join ya. Ada tipe join yang tertutup. Yang tertutup ini material halus masih sangat sulit untuk masuk gitu ya. Tetapi air sudah lewat. Material halus itu dibawa oleh air gitu ya. Nah, tetapi dengan kurun waktu tertentu tipe join yang tertutup ini lama-kelamaan akan terkikis dan terbuka gitu ya. Semakin besar jarak join ini gitu ya, itu akan berpotensi diisi oleh material yang halus seperti ini. Oke? Nah, ini udah terbuka. Jadi disebut dengan open discontinuity atau bidang discontinue yang sudah terbuka. Ini berpotensi diisi oleh material, tapi belum tentu diisi. Cuman bisa dilewatin air, bisa saja gitu ya. Nah, yang terakhir ada join yang terbuka dan terisi oleh material, bahkan bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi ada 3 ini ya. Lalu membayangkan 3 tipe join ya. Nah, sekarang kita masuk ke join roughness gitu ya. Kekasaran gitu ya. Jadi ini contoh saya apa namanya itu ada join ya. Kalau yang nomor A ini dianggap discontinuous join gitu ya. Jadi seolah-olah join yang ada tapi tertutup gitu ya, bahkan kasar gitu ya. Nah, kalau ini joinnya itu ada, kita bisa merasakan ya, feel seperti kalian di embung E menggunakan palu geologi yang ujungnya tajam itu ya. Jadi ada rasanya kasar, nggak seragam, dia undulasi gitu ya. Nah, itu nilainya 3 gitu ya. Ingat gitu ya, JR kalau yang kedua ini JR per JA gitu ya. JR itu yang sekarang. Nah, bisa contohkan nilainya 3 gitu ya. Nah, oke. Okay? Nah, 3 ini apa? Roughness, irregular, undulasi gitu ya. Apa itu gitu ya? Itu tadi saya bilang gitu ya, dia memiliki kekasaran yang sangat besar gitu ya, dan sulit untuk apa namanya itu ditarik. Oke? Okay? Tapi dia sudah terbuka gitu. Kalau dia tertutup, discontinue join 4 nilainya. Nah, untuk memahami secara kualitatif dan kuantitatif gitu ya, bisa kalian lihat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya visual, kualitatif di sini, rough, kasar tuh seperti ini ya, gitu ya. Smooth seperti ini, slickness seperti ini gitu ya. JR3 tuh seperti ini, JR2 nya seperti ini gitu. Jadi yang ini kualitatif bagian ini ya, yang ini kuantitatif gitu ya. Kalau misal feel kita itu agak diragukan, saya kurang yakin pak karena saya belum ekspor. Nah, bisa kalian ini di print gitu ya, dibawa
dan disandingkan di lapangan, di di bidang diskontinu di lapangan gitu. Mirip-mirip seperti apa, bisa kita seperti ini gitu ya. Oke, kalau udah dapat tinggal lihat nilainya ya sini. Nah sekarang JA gitu ya. JA ini adalah joint alteration. Jadi ini semakin terbuka join itu ya, semakin berpotensi diisi. Tapi belum tentu diisi gitu ya. Contoh diisi, dia ada tightly held hard non-softening ya, impermeable filling. Jadi sama seperti yang di kondisi pertama itu ya. Dia itu ada rekahan, tapi tightly itu bahasa Indonesia ketat gitu ya. Ketat itu sempit gitu ya. Nah, sempit itu artinya apa? Tidak ada ruang material untuk mengisi ini gitu ya. Non softening gitu ya. Non softening itu berarti yang halus pun itu enggak gitu ya, enggak mengisi. Nilainya 0,75. Jadi tadi kalau JR per JA gitu ya, tadi JR-nya 3 ya. JA-nya bisa 0,75. Tetapi kalau saya waktu menggunakan ini saya nggak pernah nilai 0,75, minimal 1 lah gitu ya. Karena apa? Kalau saya gunakan 0,75 akan memperbesar nilai JR. Nah, sedangkan nilai JR sudah kita tentukan di awal gitu ya. Makanya kalau saya startnya di 1 gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada isian, ya udah diisi aja 1 di sini. Oke, dianggap sama. Ini kalau 1 itu adalah unaltered joint walls surface staining only gitu ya. Oke, dia hancurnya di permukaan aja. Udah mulai hancur gitu ya. Tidak terisi gitu ya, tapi mulai ada kerusakan gitu ya. Berbeda dengan yang join yang tertutup itu 0,75 gitu ya, dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nanti semakin terbuka gitu ya, kan ada 1-2 mili, 5 mili gitu ya, dan terakhir diisi oleh namanya clay, lempung, keluarganya ya, contohnya monmorolonite gitu ya. Nah itu akan semakin besar nilainya 8-12. Coba bayangkan kalian kalau udah terbuka, udah itu nggak kasar, diisi oleh material lempung gitu ya, berarti potensi bergelincirnya besar sekali gitu ya. Makanya misal ini 8 nih gitu ya, misal 8, berarti 3 bagi 8 berapa ya, 30 bagi 8, oke, 3/8 ya. Nah ini gitu ya akan bisa sangat berpengaruh gitu ya, apalagi nanti setelah diisi dialiri juga air gitu ya. Nah itu tambah ini tambah berbahaya. Nah kalau tambah berbahaya apa, nanti ada parameter yang menjelaskan kondisi air ya. Nah ini ada ilustrasinya ya, seperti ini ya, batuan bukaan gitu ya, join ini alterasi gitu ya, yang warna abu-abu gitu ya. Nah, saya lihat aja, bisa jelaskan. Nah ini kondisi air nih gitu ya, jadi ada 2 gitu ya nilainya ya, 1 dan 2 gitu ya. Oke, jadi kalau misal nanti sudah ada terowongannya gitu ya, kita menilai air yang mengalir di terowongan ya. Tapi kalau nggak ada, kita coba membawa sampel itu ke lab lingkungan untuk mengetahui water pressure. Ini water pressure nih, pore pressure sama ya, pore pressure ya. Nah, oke. Kalau di lab kita ini aja, minta aja datanya ya dari orang lab. Berapa tekanan gitu ya. Misal ini kurang dari 1 kg force per cm kuadrat gitu ya. Berarti dia masuk ke sini. Nilainya 1 gitu ya. Terus kalau lebih besar lagi tekanannya 10-25, nilainya 0,66. Ingat ya, JW tadi, dinilai Q JW per SRF gitu ya. Nah, kita nilai SJW ini sekarang ya. Nah, kalau semakin besar tekanannya gitu ya, yang kita dapatkan di lab, berarti semakin kecil nilai dari JW ini gitu ya. Atau misalnya udah digali ya terowongannya, kita bisa menilai langsung di terowongan.
ketika kita menggali terowongan gitu ya, itu hanya ditemukan air yang bisa kita perkirakan 5 liter per menit ya, kurang dari 5 liter ya. Saya pernah menggunakan ini ya, 5 liter per menit. Gimana gitu ya? Saya melihat air yang mengalir seperti mata air di sumur gitu ya. Nah, saya kebetulan membawa uh, gelas ya, membawa uh, minuman gelas itu ya, aqua gelas gitu ya. Nah, saya tahu itu berapa volumenya. Terus saya coba isi gelas itu dan saya hitung waktunya. Sehingga saya bisa memperkirakan berapa volume air yang mengalir itu dalam 1 menit gitu ya. Nah, itu cara di lapangan seperti itu ya. Nah, kalau kurang dari 5 menit nilainya 1 gitu ya. 5 menit, 5 liter ya. Atau lebih dari 5 menit dulu gitu ya, medium inflow or pressure gitu ya. Jadi seperti air di apa nama itu di sumur ya, mata air di sumur itu sudah ada tekanan pressure gitu ya, dia nggak hanya mengalir tapi udah muncrat seperti itu ya, dia sudah ada tekanan itu artinya memperkecil nilai JW gitu ya. Oke, nah ini misal contoh ya, airnya nggak ada berarti dia kering tuh, berarti 1 gitu ya, atau 0,66 airnya tekanan sudah ada. Nah sekarang kita SRF gitu ya. Apa SRF ini? Stress Reduction Factor. Tadi ada beban gitu ya, yang menurunkan kekuatan massa batuan. Ada 4 kategori ya. Yang pertama, loosening. Ya. Ada stress, ada squeezing, ada swelling gitu ya. Oke. Loosening ini sendiri gitu ya, untuk batuannya yang apa ya? Yang loose ya, yang nggak in situ, yang udah hancur gitu ya. Stres ini beban. Beban ini bisa disebabkan tegangan vertikal atau tegangan horizontal. Ini bisa berpotensi namanya rock burst ya. Oke. Ada squeezing. Squeezing ini kalian bisa pernah nggak melihat, pernah viral gitu ya, boneka squeeze gitu ya, ditekan tapi dia ngembang kembali kalau dilepas dan sama ke segala arah, itu squeezing. Sedangkan kalau swelling itu dia mengembang tapi tidak mesti segala arahnya sama, salah satu sisi dia mengembang itu disebut dengan swelling, tapi kalau squeezing itu segala arah gitu ya. Nah, untuk kita bagaimana memperkirakan tekan-tekanan di kedalaman tertentu, untuk memperkirakan SRF ini kita harus bisa mengestimasi ini kuat tekan dan sigma 1 ini ya. Kuat tekan bisa diperkirakan dengan memukul massa batuannya dengan palu geologi. Yang sigma 1 bisa kita hitung menggunakan Mohr circle, menggunakan persamaan atau menggunakan grafis gitu. Itu bisa kita memperkirakan seperti itu. Nah, ini nilainya gitu ya. SRF-nya gitu ya. Bagaimana digunakan ketika terowongan kita itu bersinggungan atau memotong weakness zone gitu ya, atau zona yang lemah gitu ya. Kalau banyak multiple gitu ya, SRF-nya 10 ya. Jadi kalau misalnya JW per SRF, SRF-nya semakin besar, C-nya semakin kecil gitu nanti ya. Oke. Nah, semakin ke bawah gitu ya, single weakness gitu ya, tetap dan uh, tidak ada apa namanya itu apa ya, air itu kalau kalau di batuan ada yang mengalir seperti kuning-kuning gitu ya, itu menandakan bahwa ada zat kimia gitu ya. Nah, zat kimia ini bisa dari misalnya batu yang mengandung besi. Jadi kalau besi itu kena udara, kena air, dia akan karat gitu ya. Nah, itu kan proses kimia gitu ya. Kalau itu nggak ada gitu ya, berarti nilainya semakin kecil gitu. Tapi rata-rata ketika saya ke lapangan, itu batuannya kalau dialiri air itu apa? Itu pasti agak kuning-kuning gitu ya. Karena apa? Memang logam di sana gitu ya.
Misal pirit gitu ya, ada Fe-nya gitu ya, yang dimana pirit itu batuan samping yang bisa berasosiasi dengan emas gitu ya, atau telurit Fe juga gitu ya. Itu tembaga gitu ya, tapi tembaga ini nggak banyak besinya gitu ya, sedikit gitu ya. Tapi kalau besi ini gitu ya, kalau kena air dia akan karat gitu ya. Nah itu sering terjadi. Tapi kalau nggak ada, artinya SRF-nya kan semakin kecil gitu ya. Oke, nah kan kalian bisa yang penting kalian bisa inilah ya, apa namanya itu, mengartikan ini gitu ya. Ada yang kedalaman kurang dari 50, ada kedalaman lebih dari 50 gitu ya. Oke, ini untuk kategori loosening gitu ya, untuk material yang loose ya. Nah, yang kondisi competent rock ya, stress problem tadi yang sigma C dengan sigma 1, kuat tekan dan sigma 1. Atau nanti pendekatan yang lain sigma tekan, kuat tekan dan sigma 1, kuat tarik dan sigma 1 gitu ya. Jadi nilai SRF-nya seperti ini gitu ya. Silakan kalian nanti menilai nilai SRF-nya yang mana, kan ada 4 gitu ya. Kalau dia batuan yang kompeten, batuan yang keras, gunakan yang ini. Kalau batuan yang loose, tadi nomor 1 gitu ya. Oke? Atau yang ketiga nih gitu ya. Dia bukan loose, loose itu kan lepas-lepas. Dia squeezing dan swelling tuh gitu ya. Squeezing itu ya tadi saya bilang gitu ya. Misal ini masa batuan, kalau dia ngembang, nah gitu ya. Bentar, saya tes dulu.
malam ya, putus ya, tiba-tiba ya habis baterai ya. Nah kita lanjut gitu ya. Ini udah kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga tadi ya. Oke ya. Jadi kalau yang kondisi ketiga ini batuannya ini adalah squeezing dan swelling. Ini squeezing itu seperti ini ya. Ini masa batuan misal ya. Jadi dia bisa mengembang lebih kecil tapi sama gitu. Atau dia bisa mengembang gaya tarik lebih besar gitu ya. Sama aja ya. Bawah atas itu squeezing gitu ya. Tapi kalau misalnya swelling gitu ya. Misalnya ini terowongan, sini masa batuan gitu ya. Ini bisa aja runtuh di sini gitu. Nah ini swelling, mengembang gitu karena kena air misalnya seperti itu ya. Nah silakan kalian misalnya menyesuaikan kondisi di lapangan dengan deskripsi di sini gitu ya. Dia mild squeezing rock pressure gitu ya, atau heavy squeezing rock pressure gitu ya, SRF-nya semakin besar gitu ya. Oke. Nah ya, ada yang tanyakan untuk bagaimana mendapatkan nilai Q tadi? Karena nanti kita lanjutkan kalau sudah dapat nilai Q untuk apa. Kalau misalnya RMA kan sudah tahu ya, RMR itu bisa memperkirakan stand up time dan memperkirakan penggalian atau skema penggalian dan perkuatan terowongan kan seperti itu. Nah ternyata Q ini juga, nilai Q ini bisa digunakan untuk memperkirakan perkuatan terowongan apa yang baik digunakan agar aman gitu ya. Nah sebelum kita ke sana ya, kita harus paham dulu ada ESR, restoran nilai Q ya. Nah, tadi nilai Q sudah ya, Q atau RMR kita sudah dapat misalnya gitu ya. Nah sekarang kita lanjut, ini yang pertama tadi ya, yang kedua SR nih. Apa ini SRA? Excavation Support Ratio gitu ya. Jadi secara empirik gitu ya, Barton et al. Tahun 74 ya, itu mendefinisikan ada namanya DE. DE ini adalah equivalent dimension atau dimensi equivalent gitu ya. Ini seperti ini gitu ya. Ini persamaannya ESR bisa seperti ini, hubungannya dengan span. Span itu lubang bukaan yang dibuka paling besar gitu ya, mau tinggi atau maupun lebar gitu ya. Nah, kita membutuhkan DE ini gitu ya, dengan mengetahui apa fungsi dari lubang bukaan kita. Karena lubang bukaan itu nggak sama ya, apalagi ditambang. Kalau untuk terowongan sipil sama ya, untuk misalnya lalu lintas kebanyakan gitu ya, atau nanti terowongan untuk pengelak air sungai gitu ya, terowongan bawah tanah untuk air gitu ya. Itu artinya tidak semua terowongan itu sama gitu ya. Ditambang sama gitu ya, ada untuk fasilitas jalan angkut secara horizontal, ada jalan masuk secara vertikal shaft misalnya seperti itu ya, ada lubang bukaan yang diruntuhkan, ada yang tidak boleh runtuh gitu ya. Nah itu berbeda-beda gitu ya, artinya kita harus tahu fungsi lubang bukaan atau fungsi terowongan kita buat itu apa. Contoh di sini ya, untuk menentukan ESR-nya gitu ya. Yang A itu ya, kategori A itu temporary main opening atau bukaan tambang yang temporary. Artinya temporary ini tidak perlu perkuatan. Kalau dia nanti setelah digunakan mau runtuh, silakan runtuh gitu ya. Yang penting di bawah terowongan itu tidak lagi fasilitas dan tidak ada lagi manusia gitu ya. Nilai SR-nya 3 sampai 5 gitu ya. Tapi ditambang itu yang paling banyak ini nomor 2 dia. Ini permanent main opening water tunnel for hydropower ya. Contohnya banyak sekali tadi ya. Nah, banyak sekali contohnya. Pilot tunnels, drift and heading for large excavation gitu ya. Atau ini jalan utama lah. Jalan utama itu kan dia permanen gitu ya. Nilai SR 1,6. Semakin penting fungsi dari lubang bukaan itu, akan semakin kecil nilai ESR-nya. Seperti itu ya. Nanti nilai ESR ini akan dimasukkan ke sini. Nanti untuk span bisa kita variasikan ya, bisa 5, bisa 10, bisa 13. Karena apa? Kita mencoba gitu ya, nanti lubang bukaan berapa gitu ya, yang bisa kita terapkan di rencana terowongan kita ya, dengan mempertimbangkan ESR dan nilai Q tadi. Oke? Lanjut. Nah, ini menurut Hutchinson dan Hendrick tahun 96,
itu ada hubungan antara ISR gitu ya, nilai Q untuk menentukan berapa lubang bukaan yang bisa kita buka gitu ya. Misal ini SR tadi kan 1,6, berarti kita gunakan yang ini gitu ya, garisnya yang ini garisnya, nah ya, sampai ke bawah sini ya. Terus nilai Q misalnya 4 sekian gitu ya, tarik ke atas, tarik ke sini ya, stop di sini, tarik ke ya 6, di sini ada 6 meter ya, 6 meter lubang bukaan maksimum yang bisa dibuka itu menurut Dedrick gitu ya. Tapi apakah wajib kita 6? Enggak. 6 meter menurut Hutchinson dan Dedrick ini itu adalah bukaan terowongan maksimum tanpa perkuatan. Nah, jadi tanpa perkuatan itu aman gitu ya. Tapi jangan bayangkan diledakkan tanpa perkuatan, enggak gitu ya. Karena apa? Ini Hutchinson, Dedrick dan kita bahas yang lainnya itu massa batuan secara luas gitu ya. Sedangkan kalau di terowongan ada non massa batuan, batuan yang intact atau batuan yang sedikit gitu ya. Nah, di atas ini sisa dari peledakan dia akan hancur gitu ya. Dia nggak lagi massa batuan yang seperti di atas masih masif gitu. Artinya yang di sini bagian yang hancur di atas ini gitu ya, itu perlu perkuatan minimal rock ball dan awareness agar batuan-batuan kecil itu nggak nimpa kepala gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Ini contoh penilaian Q tadi ya. Ada nanti di sini saya buatkan gitu ya agar menjadi bahan latihan untuk kalian gitu ya. Nah, tadi kita masukkan saja gitu ya bahwa menurut Hutchinson dan Dedrick tadi 6 meter kan maksimumnya ya. Tapi kita merencanakan 5 meter saja gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya. DE ya. DE itu span per ESR tadi. DE untuk bukaan 5 meter itu fungsinya permanent opening. Jadi DE-nya ini adalah 3,125 ya, 5 meter bukaannya. Coba kita penasaran ya, kalau 11, 10, 20 itu kan bisa gitu ya buka terowongan kita, tapi apakah akan aman gitu ya? Kalau aman membutuhkan support seperti apa gitu ya. Ini 11 meter nih gitu ya, DE-nya 6,875 gitu, ini DE juga. Oke, nanti kita plot semua ke dalam grafik ya. Ini nilai Q, ini nilai DE. Nah, dua nilai inilah yang bisa digunakan untuk mengetahui terowongan kita ini aman dengan perkuatan seperti apa gitu ya. Nah, ini grafiknya gitu ya. Ini grafik punyanya Barton dan kawan-kawan gitu ya. Di sumbu Y ini ada DE. DE tadi span per ESR, ini DE. DE tadi ada dua ya, 3,1, ada 6,8 gitu ya. 6,8. Dua ya, DE-nya dua ini. 1, 2. Sekarang yang satu dulu, 3,1 di sini gitu ya. Untuk Q-nya tadi 4,5 ya. Contohnya 4,5 nilai Q. Nilai Q sama dengan 4,5 gitu ya. Nah, 4,5 di sini, DE-nya di sini ya. Tarik kanan, ini tarik ke atas, dia akan bertemu di sini. Ini titik pertama. Titik pertama dia masuk ke zona 1. Nanti zona 1 ini apa ya? Nanti titik kedua dia di sini, gitu ya. Karena apa? Tadi DE-nya 6,8, 6,8 di sini, ya. Oke. Q-nya sama ya, nggak berbeda. Ini kedua masuk zona 3. Jadi aman, ya. Kalau mau aman terowongan kalian, kalau mau buka di 5 meter, bukaannya lebarnya itu ya, masuk ke zona 1. Kalau misalnya mau buka di 11 meter, masuk zona 3 gitu ya. Nah, aman di zona 2, 3, 4 dan sebagainya apa nih? Ini adalah zona perkuatan terowongan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa zona 1 dan zona 3. Nah, ternyata zona 1 ini adalah unsupport or spot bolting. Jadi, kalau dibuka 5 meter gitu ya. Ini nggak support ini. Ini no gitu ya. Jadi ini 5 meter. Oke? Atau support bolting. Spot bolting ini yang tadi saya bilang gitu ya, memasang spot bolting dan wire mesh yang sembarangan, bukan sembarangan ya, yang random gitu ya, agar batu-batu kecil itu tidak menimpa kepala gitu ya. Nah, kalau untuk
bukaan 11 meter gitu ya, lebih dari 2 kali lipatnya gitu ya, ini misal 11 meter. Oke, ini masuk ke ketiga nih gitu ya. Apa itu 3? Ada systematic bolting. Nah, systematic bolting ini apa gitu ya, pemasangan rock ball itu harus secara sistematik. Spasi yang in plane gitu ya, ini in plane gitu ya, jaraknya harus sama ini, setengah meter semua gitu ya. Nah gini ya, nah, gitu ya, sama jaraknya, rock ball ini sangat sama gitu ya. Yang out plane, yang ke dalam gitu ya, kan 3 dimensi ya, itu harus sama jaraknya ini, 1 meter semua, 2 meter semua. Jadi systematic bolting ini adalah pemasangan bolting yang spasinya harus sama, jaraknya harus sama gitu ya. Jarak in plane dan jarak out plane gitu ya. Terus selain rock ball ya, secara sistematik juga diberikan fiber reinforced spray concrete atau shotcrete yang dicampur dengan fiber ya, semen yang dicampur dengan fiber gitu ya, yang dimana tebal dari shotcrete itu 5 sampai 6 cm. Jadi ini sudah di rock ball, sudah di wear mesh, di lining lagi, dilapisi lagi gitu ya, dilapisi sehingga dia terkonkrit gitu ya. Jadi kalau semen yang disemprotkan shotcrete, tapi kalau dia sudah apa nama itu, sudah terbentuk, namanya konkrit gitu ya. Oke, kalau misalnya pembentukannya di luar terus dipasang di dalam, sama juga namanya konkrit gitu ya, bukan shotcrete ya. Baik, itu ya. Berarti kita sudah bisa mendapatkan rekomendasi perkuatan ya, dengan mempertimbangkan massa batuan dengan nilai Q gitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Erik. Pak, izin bertanya Pak mengenai pemasangan rockboard itu Pak. Kan biasanya kalau pemasangan rockboard itu kan dia untuk apa Pak? Menembus zona plastisnya itu kan Pak, untuk mengikat gitu. Terus Ya. Pak, posisi masangnya itu gimana Pak? Karena kadang tuh ada yang dia tegak lurus semua ke atas, ada yang mengikuti apanya geometri terowongan gitu Pak. Itu ada ketentuannya nggak Pak cara masangnya? Ya. Ya. Pegang tapi ya. Bentar ya. Ini anak saya. Bentar. Udah? Apa mau ngajar dulu ya? Boleh? Jangan main dengan Bukti dulu ya. Dah. Oke. Ada. Nah, jadi pemasangan rock ball ini gitu ya. Jadi pemasangan rock ball ini jumlahnya gitu ya, itu sebenarnya sesuai dengan beban ya, beban yang ditanggung oleh bolt, oleh batang gitu, oleh baut gitu ya. Jadi misal satu ini ya, misal zona plastisnya ini ya, kalian sudah tahu ya, misalnya zona plastik ya, nah, ini ya, setelah digali ini jadi zona plastik misalnya gitu ya. Artinya rock ball kita harus menembus ya, minimal gitu ya, menembus. Oke, nah sudah menembus dan mengikat gitu ya, dan mengikat, apakah satu ini cukup? Kan satu ini kan di samping-sampingnya ini kan gitu kan, terbebani juga gitu. Nah, beban batuan ini harus lebih kecil daripada kuat tarik dari rock ball. Kan baja besi itu kan ada kuat tarik gitu ya, karena ini yang bekerja kuat tarik, bukan kuat tekan. Kada ke bawah berarti dia tertarik gitu ya. Nah, misal beban di 1 meter 1 meter persegi, jadi misal ini panjangnya 1 meter gitu ya, nah ini 1 meter gitu ya, kita bisa tuh menghitung ya, volumenya berapa dikalikan dengan density, 1 meter kali 1 meter dikali dengan tingginya berapa gitu ya, dikali density, dapatlah nanti ton per meter persegi.
kan gitu ya. Inilah beban, itulah ya beban yang dianggap menjadi eh, beban tarik dari rockball yang kita pasang. Jadi kalau tahu 1 meter, eh, sepanjang 1 meter, 1 meter, 1 meter, itu nggak bisa ditopang oleh rockball gitu ya. Yang kekuatannya kan ada ya, jadi ada pabrikannya gitu ya. Artinya kita harus memasang 1 meter itu dua, ya. Misalnya jaraknya 1 meter gitu ya. Nah ini 1 meter. Dipasang dua tuh, satu di sini, satu tuh, gitu ya. Tapi artinya jaraknya berapa nanti? 0,5 meter. Gitu ya. Jadi membagi-bagi beban ke dalam rockball itu. Gitu ya, Franklin. Itu Erik ya. Pak, Gini Pak, yang ya. tadi kita itu kan aku pernah lihat Pak, itu dia masang rockballnya gitu, dia tegak lurus semua ke atas. Kalau yang Bapak gambarkan itu dia yang model yang ngikuti geometri terowongannya gitu Pak, ngikutin bentuk terowongan. Terus kalau beberapa itu ada yang kuliah itu dia ke atas gitu Pak, tegak lurus ke atas semua gitu. Iya, Terus yang di samping-sampingnya dia ke samping gitu Pak. iya. Jadi gini, balik lagi ke area zona plastis gitu ya. Kalau misal zona plastis itu ada di dinding, ada di atas, berarti dipasang semua tuh. Gitu ya. Tapi kalau zona plastis ini terbentuk hanya di atas, dia cuma tegak lurus saja di atas gitu ya. Sebenarnya memasang ini harus tegak lurus terhadap bidangnya gitu ya. Yang bidangnya tuh yang ini. Jadi tegak lurusnya ke sini gitu ya. Terus yang ini tegak lurusnya ke sini. Yang ini tegak lurusnya ke sini gitu ya. Oke? Jadi tergantung tegak lurus yang kamu maksudkan itu maksudnya di atas atau di samping gitu ya. Itu harus dipastikan sudah ada terbentuk zona plastis ya, di setiap perimeter ini. Kalau misal cuma di samping, nggak di atas nggak ada gitu ya, bisa jadi nanti di samping ini dipasang rockball yang lebih rapat, tapi di atas nggak rapat gitu. Atau sebaliknya, di atas atau di roof ya, atau di atap itu eh, zona plastisnya yang lebih lebih besar, dipasang eh, rockball gitu ya, tegak lurus ya dari atapnya gitu ya, dan itu lebih rapat gitu. Jadi kita nggak bisa misalnya yang uh, atap aja ya, milih itu nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak ada perkiraan zona plastis ini gitu ya, yang bisa kita perkirakan dengan persamaan Kirsch gitu ya untuk distribusi tegangannya. Gitu Erik, sudah menjawab belum? Oke Pak, makasih Pak. Gitu ya. Jadi cukup tambahan sebenarnya seperti ini ya. Konsep misalnya ini rock ball ya, masa batuan yang dia menarik itu seperti ini. Oke, lihat satuannya ya. Kalau ton per meter persegi berarti ini satunya 1 meter. Kalau dia satunya feet berarti 1 feet 0,3, tergantung ya kekuatan rock ballnya seperti apa gitu ya. Nah gitu ya, jadi seolah-olah rod, baut gitu ya, batang gitu ya, ball sama saja gitu ya, itu digantung oleh batuan gitu ya, sehingga dia akan putus atau tidak. Oke, baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada saya absen dulu ya, nanti kita masuk sebentar ke materi yang selanjutnya ya. Lanjut atau selesai setelah absen? Ya? Gimana, ketua kelas mau lanjut atau Gimana tadi selesai? Pak? Hah? Gimana tadi Pak? Habis absen ini mau lanjut materi selanjutnya atau belum selesai? Lagi masih ada waktu Pak, kayaknya lanjut aja Pak. Bentar ya, coba saya absen dulu. Oh, tadi belum ada yang absen ya? Oh, udah absen semua? Hadir semua ya? Ini 61. Coba lihat, coba ya, saya ini. El Nando ada? Ada El Nando? Pak. Ada. Adelia? Nah, kan Adelia nggak ada.
Adelia ada. Coba lihat di sini. Mana suaramu Adelia? Masih bubuk ya? Masih tidur ya? Ada suaranya. Riswanda. Nggak ada Riswanda? Ya, Riswanda nggak ada. Aditya. Halo Pak, Rizonda join Pak. Nah, sahur bareng kalau dengan Adelia ya. Astagfirullahaladzim enggak Pak. Kok astagfirullahaladzim, sahur bareng kok astagfirullahaladzim, bisa aja. Kalau saya dulu teman-teman cewek cowok sahur bareng tuh udah biasa, jadi ngantuknya bareng gitu ya. Aditya Pratama ada? Nggak ada juga. Semua respon ya kalau kuliah pagi ini ya. Immanuel Munte nggak ada? Immanuel Munte? Risti Anggreni, Hadir, Pak. Andre Naibahu, Ayifa, Hadir, Pak. Dola. Ada Dola? Hadir, Pak. Franklin. Ada Franklin? Hadir Pak. Novita, Hadir, Pak. Fatima, Saya, Pak. Rehan. Rehan ada? Hamam Anasir? Nggak ada juga. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Najwan. Ada Najwan? Anastasia? Ada? Najwan? Anastasia? Iya, Asia. Muhammad Yasrin? Pak. Iko? Ada Iko? Hadir Pak. Richard Ricardo? Hadir Pak. Izan? Muhammad Izan? Nggak ada. Hadir Pak. Oksamuji? Ada Oksamuji? Hadir Pak. Taruna Bayu? Hadir Pak. Holida? Nggak ada Holida. Putu? Hadir, Pak. Ahmad Fadli? Hadir Pak. Sadianto? Hadir, Pak. Yohan? Hadir, Pak. Michael Albert? Hadir Pak. Mikael ya? Mikael Albert ya? Hadir Pak. Raka? Hadir Pak. Robi? Hadir Pak. Rizky Islamiansyah? Hadir Pak. Rafli Bintang? Hadir Pak. Selvi Rahmi? Hadir, Pak. Rizky Novadila? Hadir Pak. Salai Syahduwi? Hadir, Pak. Donatua? Donatua Sihombing? Erik ada. Abu Muslim? Abu Muslim Ahli? David Dalius? Hadir Pak. Muhammad Hadi? Menawal Guluan? Hadir Pak. Surya Sandi? Saya Pak. Richard Pandu? Hadir Pak. Judan? Judan Hadir, Pak. Akbar. Rido Dwi Ranata? Ada Rido? Enggak ada. Destria Angelica? Hadir, Pak. Laili Rahma? Hadir, Pak. Jeremia? Hadir Pak. Dara?
Ada Dara Cantika. Warnia Ramadan. Hadir Pak. Rio Samudra. Helda. Ada Pak. Citra. Hadir Pak. Muhammad Nanang. Hadir Pak. Sri Ayu. Hadir Pak. Delvin Daniel. Hadir Pak. Gustina. Mutiara Dwi. Hadir Pak. Sylvia. Hadir Pak. Indri Ratu. Hadir Pak. Renov. Hadir Pak. Herul Pasha. Andreas Ananda. Reza Aulia. Hadir Pak. Jennifer Dewian. Ada Jennifer. Marcella. Hadir Pak. Rivian. Hadir Pak. Muhammad Arfan. Hadir Pak. Diki. Hadir Pak. Udah ya. Ada yang mau dipanggil? Saya Pak, itu hadir Pak. Ada lagi? Selain itu? Udah ya? Ini udah. Oh ya, Erik. Tolong kamu mana Erik? Erik, Ya Pak. di Siakat saya sudah ya. Kelas stabilan RA ya. Itu udah saya set kamu sebagai ketua kelas. Tolong ini ya, kamu isi ya. Untuk apa namanya itu materi yang disampaikan gitu ya. Oke, bisa Erik. Bisa Pak. Makasih ya. Jadi siapa tadi yang ngatakan? Pak. Ya. Rio, kenapa Rio? Izin Pak untuk ini Pak kehadiran Pak. Minggu ini? Iya Pak, sama minggu lalu juga saya masuk Pak. Ya kalau minggu lalu kan udah kita absen ya. Oke. Ya, Holida. Holiday hadir Pak. Baru respon, baru bangun. Baru ada sinyal Pak. Tapi wifi-nya gangguan. Oke, ada lagi? Udah ya, ada lagi ya. Nah, coba kita lanjut sebentar ya di materi ke-7 ya. Jadi secara materi sudah saya sampaikan semua gitu ya. Nanti pertemuan di minggu depan gitu ya, itu kita gunakan untuk verifikasi. Silakan kalian memilih jadwal yang kosong sesuai kesepakatan kelompok kalian ya. Temui saya nanti ya, chat saya apakah saya ada di prodi atau nanti di lab Prismin gitu ya. Silakan kalian berarti memulai mengerjakan UTS-nya gitu ya. Kalau nggak mengerjakan UTS mana bisa diverifikasi gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau ada pertanyaan. Nah ini ya, sebenarnya ini materi terakhir gitu ya, sebelum UTS. Tapi karena baru saya sampaikan di sini gitu ya, saya nggak masukkan ke ini terlalu berat ya. Jadi di terowongan juga sebenarnya ada beberapa sistem penambangan bawah tanah gitu ya, yang menggunakan pilar. Misalnya contohnya adalah room and pilar gitu ya. Ada juga nanti di open stopping. Open stopping itu stop dibentuk di atas tuh disisakan ada pilar yang horizontal namanya sill pilar gitu ya. Jadi banyak sekali pilar-pilar ya, atau batuan-batuan, atau bahkan nanti ada pilar buatan menggunakan semen gitu ya,
itu digunakan untuk perkuatan terowongan gitu ya. Nah, bagaimana menganalisis kekuatan itu? Kita menganalisisnya dengan memperhitungkan faktor keamanannya gitu ya. Banyak sekali secara empirik gitu ya, apa namanya itu, untuk menghitung ketahanan pilar ini gitu ya. Ini contohnya untuk room and pillar mining. Room and pillar mining ini untuk batu bara gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk mineral kebalik ya. Yang pilarnya ini diambil, yang roomnya ini gitu ya, itu disisain. Saya bilang itu seal pilar gitu ya. Itu bedanya kalau untuk mineral dan batu bara gitu ya. Kalau di batu bara room and pillar mining metodenya, kalau di mineral namanya bisa open stoping, sub level open stoping gitu ya. Nah, ini udah belajar kalian di ini ya, di sistem penambangan. Nah, ini contohnya 3 dimensi, ilustrasi 3 dimensi gitu ya, bagaimana pilar-pilar itu disisakan. Artinya pilar ini nggak boleh diambil gitu ya. Kalau diambil bisa runtuh. Nah, seberapa besar pilar ini dimensinya yang ditinggalkan itu gitu ya, itulah strategi kita gitu ya untuk membuat atau menggali pilarnya itu. Salah satu pertimbangannya adalah geoteknik ini. Nah, walaupun salah satu gitu ya, tapi paling besar gitu ya. Apakah ada yang lain? Ada ekonomi gitu ya. Jadi orang ekonomi itu kalau bisa pilarnya sekecil mungkin, tapi dibatasi teknis gitu ya. Oke, orang hidro bisa juga. Siapa tahu nanti di beberapa zona pilar itu banyak air, itu juga dibatasi gitu ya. Jadi nggak semuanya geotek di pilar ini gitu ya. Ada hal-hal yang lain. Oke. Oke ya. Nah, ini nanti pengertiannya pilar sudah tahu lah ya, pilar kan kalian tuh bahwasanya tiang lah gitu ya. Oke. Tapi kalau tiang itu kan belum tentu di atasnya menopang sesuatu gitu ya. Tapi kalau pilar dia pasti menopang sesuatu. Itu bedanya pilar dan tiang gitu ya. Nggak ada pilar bendera gitu ya. Karena di atas dia nggak menopang gitu ya. Namanya tiang bendera misalnya seperti itu ya. Nah, kalau rumah ada tiang-tiang itu bahkan dia bukan tiang rumah, harusnya namanya pilar harusnya ya. Tapi udah kebiasaan rumah misalnya 2 lantai 3 lantai itu kan ada tiang-tiang, nyebutnya tiang gitu ya, padahal itu namanya pilar, kebalik gitu ya. Tapi karena bahasa umumnya sudah tiang, ya udah tiang gitu. Nah, ini gitu ya, ada beberapa contoh studi kasus sehingga data-datanya dijadikan data empirik gitu ya, untuk menentukan seberapa lebar gitu ya pilar, dimensi pilar itu gitu ya, dengan mempertimbangkan kekuatan pilar itu atau kuat tekannya gitu ya. Oke, nah ini nanti ini gabungan ya antara Hadley, Portfin ya, von Zimmermann ya, Lander gitu ya. Ini digabungkan sehingga grafik ini bisa digunakan. Sama seperti kalian menggunakan grafik apa nama itu, tegangan vertikal dengan horizontal ya, bisa kalian hitung, bisa kalian gunakan grafik sama seperti ini ya. Ini grafiknya, tapi nanti ada hitungannya di bawah ya. Nah, ini mulai masuknya. Menurut Hadley dan Grant tahun 72, S gitu ya, itu KW bagi H gitu ya. K ini adalah kekuatan batuan yang digunakan sebagai pilar. W lebar ketinggian pilar. H ini adalah ketinggian pilar gitu ya. Oke. Nah, sebuah persamaan yang diperkenalkan ya pertama kali oleh Albert dan Duval ya. Di sini saya nge-share secara empirik aja ya, persamaan-persamaan tadi ya di sini gitu ya. Ini bagaimana dia mendapatkan data ini, karena ada persamaan-persamaan ini gitu ya. Ada Lander and Pakanis gitu ya, untuk menghitung S-nya ini gitu ya. Oke, di dalamnya ya ada tegangan gitu ya. S ini apa? Faktor keamanan gitu ya. Tolong ya, faktor keamanan ya. Kalau kekuatan batu misalnya nikah ini apa kekuatan batu yang digunakan? Berarti kekuatan ini bukan faktor keamanan. Misal kekuatan yang kita gunakan kuat tekan, berarti kuat tekannya ya. Kuat geser, berarti kuat gesernya. Nah, itu yang maksudnya. S ini adalah strength itu faktor keamanan. Oke. Nah, ini menurut Albert dan Duval, ini menurut Lunder dan Valkanis gitu ya. Persamaannya sederhana semua gitu ya. Nah, untuk mencari nilai K ini gitu ya, nilai K kappa ya, bisa seperti ini gitu ya. Kohesi Paf gitu ya. Paf ini nama orang tadi ya. Nilai kohesi Paf ini nilai rata-rata dari pilar terkekang gitu ya.
ditentukan dengan persamaan ini gitu ya. Tapi saya nggak terlalu dalam gitu ya ini, karena memang pilar ini itu nggak ada ya di Indonesia, kecuali kemarin di apa nama itu udah tutup juga ya, Ombilin ya. Ombilin itu kan tambang batu bara underground gitu ya, atau bawah tanah gitu ya. Ada nggak kalian mengetahui selain Ombilin, ada nggak tambang batu bara di bawah tanah? Tapi di Indonesia ya, jangan di luar. Nggak ada ya. Nah artinya ini gitu ya, mungkin nanti nggak digunakan, mungkin nanti gitu ya. Tapi siapa tahu ya, nggak tahu kalau kan kerja di luar negeri di perusahaan batu bara, ya metode penambangannya menggunakan domain pilar gitu ya, bisa jadi. Atau nanti ada pendekatan dengan yang lain tuh, rumus-rumus ini untuk menentukan pilar-pilar yang disisakan di tambang mineral misalnya seperti itu. Di Freeport banyak sekali ya, walaupun dia nggak ada domain pilar, tapi banyak sekali pilar-pilar yang ditinggalkan ya. Misal ada block caving itu nggak semuanya diruntuhkan ya, tapi ada juga pilar yang dibiarkan karena ada drawbell gitu ya, ada fasilitas yang lain yang harus aman. Amannya di mana gitu ya? Ya amannya di bawah batuan itu sendiri, ditambah dengan support gitu ya. Nah ini sudah diringkas bagaimana persamaan-persamaan ini gitu ya bisa digunakan untuk mencari strength gitu ya, banyak sekali gitu ya. Oke, nah metode ini gitu ya bisa mendesain pilar, tetapi kita harus mengetahui ada 3 langkah yang penting. Yang pertama, kita estimasi beban pilar menggunakan teori yang tadi gitu ya, atau nanti tributary area. Jadi sebenarnya seperti ini sama ya. Misal ini tampak atas ya, ini pilar gitu ya, ini pilar nih. Batuan yang ditopang itu seperti ini. Gitu ya. Terus batuan yang sebelahnya ini gitu ya. Pilarnya ya yang tengah-tengah gitu ya. Ini agak miring ya. Pilarnya tengah-tengah. Nah gini ya, jadi tepat tengah-tengah. Jadi kalau misalnya 3 dimensi seperti apa gitu ya, ini nah ini pilar gitu ya, terus tapi di belakangnya gitu ya, depan gitu. Nah sampai ke atas ini, artinya apa? Beban yang ditopang oleh pilar itu lebih luas ya, lebih besar itu yang tribut dari area maksudnya gitu ya. Artinya apa? Ada kemungkinan beban batuan ini sebenarnya ditopang oleh pilar yang di sebelahnya gitu ya, karena sifat lapisan batuannya nggak homogen bisa, tapi kalau homogen itu sama gitu. Nah yang kedua, mengestimasi kekuatan pilar menggunakan formula kekuatan pilar gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini mudah sekali gitu ya, yang bagian atasnya ini gitu ya, itu dihitung volumenya, panjang lebar kali tinggi dapat volumenya gitu ya. Terus nanti volume itu dikali dengan density dapat tonasenya gitu ya. Nah seberapa besar nanti kita sesuaikan seberapa kuat ya tekan oleh pilar ini gitu ya, dibandingkan gitu ya. Nah itu maksudnya tributary area. Tapi kalau dengan persamaan tadi yang di atas banyak sekali ya, nah ini gitu ya. Yang ketiga, menghitung faktor keamanan pilar. Jadi setelah kita mengetahui strength-nya gitu ya, S ini kan strength ya, kekuatannya, terus terakhir kita menghitung faktor keamanan atau FK gitu ya. Artinya apa? Kalau udah faktor keamanan, kita juga sudah mempertimbangkan atau menghitung beban gitu ya. Jadi kalau faktor keamanan itu kekuatan gitu ya dibandingkan dengan beban, itu faktor keamanan ya. Jadi banyak sekali ya empirik yang hari ini ya, empirik, analitik, numerik. Nanti kalau ada yang mau saya ajarkan ya bagaimana memodelkan di minimal di inilah di PES2 gitu ya. Di PES2 itu bisa sebenarnya kita gunakan memodelkan
pilar sebenarnya ya. Karena apa? Software itu ngikut aja. Kalau idenya pasti yang menggunakannya gitu ya. Ternyata pilar open stop itu bisa gitu ya, nggak mesti 3 dimensi. Nah, saya lewatin aja gitu ya. Ini menurut Wilson gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tekanan dari atas masa batuan dengan pilar itu yang cepat hancur itu kiri kanannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 2 dimensi, kalau 4 dimensi ada 4 sisi berarti ya. Jadi kalau nanti tiang itu ya seperti ini bentuknya. Nah gitu ya. Nah kayak gitu ya, ini hancur maksudnya ya. Oke? Tapi 4 sisi. Jadi paling kecil atau paling langsing nanti tengah-tengahnya gitu ya. Itu menurut Wilson tuh. Distribusi tegangan di pilarnya itu karena beban di atasnya. Oke, ini rumus yang digunakan oleh Wilson gitu ya. Nah, ini ada menurut Salomon dan Monroe beda lagi ya. Strength-nya seperti ini gitu ya. Kenapa saya sharing ini gitu ya? Karena waktu saya ini gitu kan ada teman gitu ya menggunakan Salomon dan Monroe ini untuk menyelesaikan skripsinya gitu ya. Saya masukkan di sini gitu ya. Saya sharing gitu ya. Bahwa ada dulu yang menggunakan ini gitu ya. Padahal dia di Freeport gitu ya. Saya nggak tahu Freeport menggunakan ini bisa diterima maksudnya ya, Salomon dan Monroe ini gitu kan untuk pilar yang di Freeport itu gitu ya. Saya aja masih bingung ya, pilar yang seperti apa gitu sebenarnya di sana gitu ya. Oke. Nah nanti ada Salomon and Monroe dan Holland ya diupdate lagi gitu ya untuk menghitung Fs ya. Kalau ini strength beda ya, kekuatan pilar. Yang ini S dibagi P, inilah beban ya. Ini ya, sigma P ini adalah beban. Beban itu sama dengan tegangan gitu ya. Jadi strength adalah kekuatan, beban adalah tegangan gitu ya. Jangan lupa itu. Oke. Baik, itu ya untuk faktor keamanan pilar. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau yang mau memiliki niat ya untuk Pak saya mau Pak skripsi di pilar gitu ya, di stabilan pilar ini gitu ya. Kita persiapkan dari sekarang kalau mau gitu ya. Jangan sampai nanti baru dekat-dekat gitu ya ini itu baru dipersiapkan karena materinya pilar ini yang satu ini aja gitu ya di terowong. Baik, ada yang ingin tanyakan? Karena jam 9 saya ada ini ya, ada kelas lagi, dia sempat ke kampus ya. Baik, nggak ada? Nggak ada Pak. Jadi tadi gitu ya, silakan ya, saya menunggu ya minggu ke-7 ini ya. Nanti sebenarnya saya mau isi itu hari Rabu sebenarnya gitu ya, karena Selasa atau Rabu lah, karena Selasa Rabu itu saya kosong gitu ya. Kalau Kamis Jumat, tapi saya tunggu dulu lah. Minggu depan kan sudah waktu UTS ya. Oke, kita lihat nanti kosongnya di mana. Nah sekarang saya ngikutin kalian aja yang kosongnya di mana gitu ya. Nanti untuk UTS kan saya nggak ngawas gitu ya, nanti kalian kumpulkan langsung dan tolong gitu ya dijadwalkan, dicari jadwalnya, jangan sampai nggak verifikasi. Sudah saya jelaskan di awal kuliah ya, dan dijelaskan di sebelum UTS itu di GCR gitu ya, bagaimana nilainya kalau misalnya nggak datang ya, 0,5 ya atau 50% dari nilai total kelompok. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.